selamat datang di Elite Star Podcast. Dan dimana podcast ini akan membahas mengenai orang-orang inspiratif ya. Karena dia berani untuk keluar benua untuk menimba ilmu gitu. Dan kali ini saya Atia Nindita, ada narasumber yang cantik banget, ada Nova Dana. Asik. Hai. Halo. Waduh, ini Nova ini kayaknya nggak afdol kalau misalnya aku yang kenalin nih. Kamu kenalin aja nama, terus kamu lulusan mana, sekolahnya berani sampai sejauh apa. Silakan Nova. Halo, namaku Nova Dana Putri. Aku lulusan arsitek dari Technische Hochschule Mittelhessen di Gießen, di Jerman, tahun 2020. Wih, lulusnya 2020 berarti masuknya? Aku masuk tahun 2015. 2015. Jadi ngambil arsitektur ya, wanita cantik ini. Itu berarti berapa tahun tuh kamu di sana? Aku di sana tuh sebenarnya udah 7 tahun. 7 tahun. Karena 1,5 tahun pertama itu aku ngambil penyetaraan. Oke. Itu semacam kayak kelas 13. Jadi di mana sebelum masuk universitas aku diusahakan untuk ambil penyetaraan dulu selama 1 tahun. Oke. Cuman disayangkan karena nilaiku waktu itu beberapa ada yang kurang, jadi aku harus ngambil 1 semester lagi, jadi total 1,5 tahun. Oke. Lalu baru aku bisa masuk ke universitas. Wih, penyetaraan ya? Itu penyetaraan. sesuatu yang harus memang diambil sama student dari luar Jerman? Oke, itu apa sih yang dilakukan di penyetaraan ini? Itu kayak semacam SMA gitu Kak. Oke. Jadi kayak kita belajar tentang bahasa Jerman, kita belajar tentang mata kuliah yang ada di SMA. Tapi benar-benar dijadiin satu waktu di mana itu sekitar durasinya selama 1 tahun. Oke. Nah setelah itu kita menghadapi ujian yang namanya FSP atau semacam UN nih kalau bisa di Indonesia kayak gitu, untuk bisa masuk ke universitas. Oke, berarti kayak adaptasi lah ya, semacam benar, adaptasi. benar. Lumayan ya, berarti 1 tahun lebih lah kamu penyetaraan ini ya? Aku sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun, keren banget. Tapi dengan adanya keinginan mau sekolah di luar negeri gitu, itu kan pasti banyak banget persiapannya, repot lah gitu. Iya, benar. Ini emang menjadi impian kamu dari dulu, dari kecil, gue harus nih sekolah ke luar negeri, atau kayak what happened gitu pada saat waktu sekolah di Indonesia? Oke, jadi waktu itu setelah lulus SMA, memang aku punya mimpi, aku pengen kuliah di luar negeri, tapi aku nggak tahu waktunya kapan, dan aku nggak tahu gimana cara nge-reach informasi mengenai sekolah di luar negeri. Oke. Sampai pada satu titik setelah aku lulus SMA, adikku menginformasikan aku tentang kuliah ke Jerman, dan itu terdengar oleh mamaku. Sampai akhirnya waktu itu padahal aku udah tes untuk masuk ke PTN, untuk masuk ke swasta juga di Indonesia gitu. Oke. Cuman long short story, akhirnya aku ngambil Jerman ini sebagai tujuan kuliahku. Why Germany? Dikarenakan pada saat itu infonya itu tentang sekolah di Jerman itu murah. Jadi mamaku tuh benar-benar yang kayak, ya udah Kak, biaya masuk di sini sama ke Jerman itu sama, karena dia mikirnya embel-embelnya itu sekolah di Jerman murah gitu kan. Habis itu kayak tertarik, semua infonya udah didapat, akhirnya aku dimasukin untuk les bahasa di sini. Berapa lama tuh les bahasa di Indonesia? Aku les bahasa tuh sekitar 6 bulan. Oke, 6 bulan les bahasa di Indonesia. Jerman. Terus? Habis itu aku berangkatlah ke sana. Cuman pada saat les bahasa pun juga aku sebenarnya agak struggle gitu kan. Iya. Dikarenakan untuk les bahasa kan sebenarnya ada sertifikat yang harus kita ambil kan, sertifikat bahasa, dan itu ada level-levelnya. Untuk bisa masuk ke universitas itu kita harus sampai level C2 sebenarnya. Dari A1, A2, B1, B2, C1, C2. Cuman pada saat itu aku untuk bisa berangkat ke Jerman sendiri, untuk daftar visanya aja nih kayak itu butuh sertifikat B1. Waduh.
Ribet ya Jerman ya. Dan akhirnya aku pada saat itu ngambil sertifikat sampai B1 berhasil, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa berangkat. Oh, oke, makanya ikut penyetaraan di situ. Di situ penyetaraan itu untuk ngambil sertifikat semacam setara sama antara C1 kalau nggak C2. Oh C1 gitu. dia. Oke. Jadi nggak diselesain C2 sampai C2 di Indonesia tuh nggak ya? Jadi Enggak, diambil di sana. aku di sana. Oh, bisa kayak gitu. Oke. Karena yang aku dengar ya, memang sertifikat ini diambil juga tidak mudah pertama, dan yang kedua ngantrinya panjang banget, ya kan? Dan yang ketiga katanya juga lumayan mahal ya. Kalau kita gagal, kita harus ngulang lagi, terus kayak luar biasa. Karena temanku ada yang lagi mau persiapan juga ke Jerman, jadi aku kayak I know the struggle gitu loh. Luar biasa sekali. Tapi memang dari kecilnya kamu tuh pernah, kenapa Jerman gitu? Kan bahasa Inggris udah dari kecil nih kita belajar bahasa Inggris tuh dari TK, SD udah dapet. Kenapa the whole new ya, kayak the whole new language yang kayak oh my god asing. Dan Jerman bahasanya tuh susah banget loh. Susah banget loh. Kayak aku kalau nonton film di Netflix ya bahasa Jerman kayak apa nih? Ngomong apa dia? Iya sih, kenapa Jerman? Jadi emang satu alasannya kan karena mama mikir waktu itu murah gitu kan. Kuliah di Jerman tuh gratis kayak gitu. Cuman ternyata setelah aku jalanin enggak kok gitu kan. Enggak yang dibilang orang-orang segratis itu enggak gitu kan. Terus yang kedua, aku tuh tipikal anak yang aku punya mimpi nih, pengen keluar negeri gitu kan. Apa aja deh, yang penting aku bisa keluar negeri pada saat itu. Nah, akhirnya karena mama merekomendasikan aku untuk ke Jerman, aku kayak ya udah ambil aja, dan aku nggak kepikiran kalau misalnya akan sesusah itu gitu kan. Jadi aku kayak ya udahlah lewatin aja dulu gitu kan. Aku ambil aja dulu, aku jalanin dulu. Yang penting ke depannya nanti gimana, ya udah belakangan, yang penting aku udah mulai mau dulu nih untuk bisa punya niat untuk berangkat ke luar negeri gitu. Benar-benar. Karena kebanyakan kayak hesitation orang-orang yang mau keluar negeri adalah kesulitan-kesulitan itu tadi gitu, kayak di sana culture-nya gimana ya, belajar bahasanya gimana ya. Nah kalau nggak memberanikan diri kayak Nova di sini, nggak bakal berangkat yang ada kayak aku insecure nggak sih? Udah umur berapa terus kayak baru nyesel kenapa waktu itu nggak usaha aja sampai berangkat. Keren banget. Nah akhirnya kita loncat ke, akhirnya kamu selesai nih, udah dapet penyetaraan udah selesai, masuklah ke universitimu. Apa namanya itu susah? Namanya apa tadi? Namanya itu Technical Hochschule Mittelhessen. Udah saya nggak akan ngulang lagi. Nah itu akhirnya udah masuk sana, apa yang dirasakan? Oh, jadi sebenarnya struggle aku tuh benar-benar ketika aku sampai di Jerman, Kak. Sebenarnya pada pertama kali tuh sampai di Jerman, aku tuh nggak langsung masuk kuliah karena aku bilang aku penyetaraan dulu. Tapi sebelum penyetaraan, aku juga harus ngambil ini nggak apa-apa sebut nama brandnya? Ya nggak apa-apa. Aku harus ngambil les bahasa lagi. Itu apa namanya? Aku masuk ke Goethe kan di Jakarta. Oh iya. Akhirnya aku lulus dapat B1. Terus abis itu aku ngambil Goethe lagi di Jerman untuk dapat sertifikat B2 gitu. Tapi sayangnya aku nggak menjalani atau nggak mengikuti ujian B2 ini. Akhirnya aku langsung daftar ujian untuk masuk ke penyetaraan itu. Nah di sana itu untuk masuk daftar ke sekolah-sekolah atau universitas yang ada penyetaraannya ini atau foundation ini, itu kita harus tes lagi Kak. Jadi nggak segampang itu untuk kita bisa ngambil penyetaraan. Gila, kayak berlapis-lapis gitu loh cobaannya. Asik kayak kita mau masuk universitas tuh kayak harus penyetaraan dulu, tapi sebelum penyetaraan kita harus ngambil ujian dulu, dan ujian itu cara kayak daftar tes untuk sebelum masuk gitu loh Kak. Dan itu tuh benar-benar kayak ujiannya tuh ujian matematika, ujian bahasa. Ini berlaku untuk semua atau hanya untuk kayak mau masuk arsitektur aja? Enggak, semua jurusan. Jadi di sana tuh ada 3 jurusan. Ada jurusan medicine atau itu
bisa disebut kedokteran. Iya, kedokteran. Atau teknik. Yang ketiga itu semacam ekonomi kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak di sana sebutnya tuh M course, T course sama W course. W itu Wirtschaft tuh lebih kayak ekonomi, manajemen. IPS lah ya, IPS. Kamu berarti kan masuknya IPA dong ya? Aku IPA tapi ke teknik, karena aku tek kan. Teknik. Aku tek course, aku ngambil tek course. Nah itu aku Bahaya ngejalanin banyak ujian tuh Kak untuk daftar ke sekolah penyetaraan itu. Terus apa yang kamu rasakan dari semua ini? Apa kayak, oh it's so fun, I love challenges, atau kayak lebih yang capek lagi udah pada nyerah saat gitu? itu enggak lah, di saat itu gimana caranya aku kayak gue nggak bisa balik gitu kan, gimana caranya gue harus ngelewatin ujian-ujian ini, gimana caranya gue harus survive gitu kan. Kamu sama siapa waktu itu di situ? Aku sendiri. Gila. Gokil wanita ini, gokil. Boleh. Saya pikir saya udah gokil, ternyata ada yang lebih gokil lagi. Di negara orang lagi gokilnya. Cuman kebetulan karena aku waktu itu berangkatnya pakai agen, bukan agen sih sebenarnya. Aku pas masih ngambil les bahasa di Indonesia, aku sempat pakai agen 3 bulan. Tapi karena satu dan lain hal, aku memutuskan gue berangkat sendiri. Makanya aku melalui Gute. Nah untungnya teman-teman agen aku ini juga ikut mengundurkan diri. Akhirnya ikut aku karena satu dan lain hal. Akhirnya kita berangkat bareng berenam. Ya udah sampai sampai masuk untuk les bahasa lagi di sana, kita bareng-bareng, dan misahnya itu setelah kita dapat sekolah penyetaraan kita masing-masing. Kan Jadi beda-beda kotanya. Ujungnya sendiri-sendiri juga ya. Jadi mesti kayak ujungnya sendiri-sendiri juga. Karena tergantung kan kita diterima di mana kayak gitu. Dan jurusan kita beda-beda kayak gitu. Tuh, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Dan dia seorang wanita ya, sendirian. Kamu nggak kayak ngadu mamah gitu kayak? Selalu itu kan. Ma, aku nggak kuat di sini. Tapi akhirnya kamu overcome with all these difficulties, terus masuklah ke universitas alhamdulillah. Itu pasti rasanya kayak gitu ya. Tapi sampai situ masuk ada lagi kan kuliah juga hidup ya. Itu pasti kuliah berikutnya. Oke, boleh ceritain nggak secara singkat apa aja sih yang dirasain pada saat akhirnya kamu menjadi seorang mahasiswa gitu di Jerman? Oke, pada saat itu aku masuk ke universitas atau ke THM ini itu tahun 2015 gitu kan. Dan aku lulus dari sekolah penyetaraan itu di tahun 2014 winter semester. Dan aku masuk ke summer semester di 2015. Jadi ada waktu jeda 1 bulan untuk aku daftar-daftar universitas yang aku pengen dengan jurusan yang aku impikan kayak gitu. Nah pada saat itu jurusan yang aku emang pengen banget dari dulu sebenarnya ada interior design. Cuman ternyata setelah aku baca persyaratan dan info mengenai kuliah interior design di sana, itu ternyata butuh portofolio, butuh nilai-nilai juga sih pastinya. Cuman karena portofolioku kurang mencukupi, akhirnya aku nggak lulus di semua interior design yang udah aku daftarin di universitas manapun. Akhirnya aku pada saat itu berpikir untuk kayak gue nggak mau nunggu 1 semester lagi nih untuk nggak ngapa-ngapain. Akhirnya aku berubah pikiran dan langsung cari info mengenai arsitektur. Ya udah deh, gimana caranya aku nggak nunggu dan gimana caranya aku harus masuk nih semester depan untuk masuk kuliah gitu. Akhirnya aku berubah pikiran dan ambil arsitektur sih. Oh gitu. Pada saat itu. Tapi ya arsitektur sama interior design kan sebenarnya masih ada lah ya. Satu lingkup ya. Iya, masih bersinggungan lah ya. Ya walaupun nggak kayak dokter umumnya dulu gitu kan. Baru nanti ke spesialis jantung. Nah itu masuk ke interior design gitu kan kayak gitu. Tapi pas di sana untuk dapat nilai gitu-gitu sama nggak sih? Kamu pernah nggak punya temen yang sekolah di Indonesia? Ngobrol kayak university di Indonesia seperti apa? Pernah dibandingin nggak? Aku pernah compare dan aku pernah sharing satu sama lain juga mengenai sahabatku yang kuliah arsitektur di Trisakti dan seangkatanku. Jadi kayak aku saling tukar informasi. Nah, gimana sih struggle-nya gitu-gitu kan.
Nah kalau misalnya di sini, aku menurut dia ya, Iya. menurut pengalaman dia, kalau misalnya struggle-nya di sini tuh lebih yang kayak dia yang ngejar-ngejar dosen atau kebaikannya, iya nggak sih Kak? Kayak Betul. Kita jadi hidup mahasiswa di Indonesia tergantung dosennya mau apa. Iya kan. Misalnya kita lagi mau apa namanya tuh kalau mau skripsi tuh diapain namanya? Skripsi tuh? Bukan proposal. Oh ini. Bimbingan. Bimbingan. Mau bimbingan nih, terus kayak aduh saya lagi pengen di mall ini, kita ngikut. Oke. Padahal dia kayak kampus kita di mana, dia di mana, kita yang harus ngikutin dia. Kayak gitu ya, kayak dosen raja parah kalau di sini. Nah, kalau di sana Kalau di sana malah enggak sih kebalikannya. Jadi malah kita yang dosen tuh benar-benar cuman ngajarin segala macam. Terus habis itu cuma diinfo, oke, kita ujian bulan ini tanggal segini. Habis itu kayak kita suruh persiapin sendiri materi-materinya. kalau skripsi gimana? Kalau skripsi tuh karena aku arsitek kan aku nge-present gitu kan cara skripsiku. Jadi kayak nggak ada sih Kak yang private bimbingan gitu, nggak ada. Jadi benar-benar dijadwalin, oke, hari ini tanggal segini jam sekian itu udah ada list namanya untuk konsultasi kayak gitu-gitu. Jadi kita datang ke kantornya kayak konsultasi sejam atau 30 menit kayak gitu. Kalau di situ tuh lebih teratur berarti ya, Iya, jadwalnya sih, segala macam. sistemnya. Kalau kita tuh bisa kayak, Pak ada Rabu, oke Rabu jam 10 tiba-tiba kayak, aduh saya mager nih, bisa. Dan kita nggak boleh marah namanya juga kan kita yang butuh dia kalau di sini gitu. Enak banget ya berarti sekolah di luar negeri. Selain itu masalah culture, pernah nggak kamu kayak culture shock pas di sana? Pastilah. Yang paling berasa apa sih? Yang paling berasa itu di saat aku lagi ngerasa benar-benar sendiri gitu loh Kak, di saat teman-temanku dia pada mencar, terus aku ngerasain sendirian di situ tuh aku yang kayak kadang tuh kayak otak aku nggak bisa bekerja gitu loh, kayak gue harus ngomong Jerman tapi yang kayak kebelit-belit sama akhirnya kecampur sama bahasa Inggris lah atau apa, atau enggak masalah lingkungan sih. Kenapa tuh? Biasanya kan aku lumayan, sebenarnya aku anaknya ekstrovert gitu kan, cuman untuk kenalan sama orang baru tuh butuh waktu juga gitu kan. Apalagi asing iya ya. bener kan, terus dengan bahasa mereka di mana tuh aku yang harus dengerin baik-baik gitu mereka ngomong apa untuk tahu mereka apa sih yang mereka maksud kayak gitu kan. Di situ juga bener-bener ngerasa gimana sih caranya gue bisa ngelewatin ini semua gitu kan. Terus lingkungan di kelas juga kayak gitu, kayak mereka ternyata udah punya gengnya sendiri gitu. Dan di saat itu aku kayak gimana cara aku bisa masuk ke lingkungan mereka dan diterima sama mereka kayak gitu. Karena kan gimana pun kamu butuh informasi mengenai kelas, Bener. kerja kelompok mungkin ada kan. Itu pasti kan. Wah luar biasa. Bener-bener jadi minoritas gitu loh pada saat itu. Dan aku kayak gimana caranya supaya at least aku punya temen loh satu Padahal gitu. kita di Jakarta udah megang banget gitu kan. Gitu sampai sana kayak sendiri. temenin aku please gitu. Emang kalau bisa dilihat dari skala ininya ya, perbandingannya Indonesia atau orang asing sama orang asli sana banyakan mana nih? Berapa perbandingannya muridnya di sekolahmu? Kalau di sekolahku tuh lumayan banyak sih orang Indonesianya ya. Oh iya. Orang Indonesia lumayan banyak. Jadi aku nggak ngerasa kesepian, nggak terlalu kesepian gitu. Karena kalau misalnya aku mau misalnya mau ngumpul atau misalnya kalau misalnya PPI adain acara, itu ya udah kita ngumpul semua orang Indonesia. Jadi kayak kenalan satu sama lain yang lama-lama bisa jadi keluarga keduaku kayak gitu. Iyalah, untungnya betul sih. Oke, masalah social life deh ya, itu kan tadi udah di kelas. Kalau misalnya di luar nih, kalau hangout segala macam sebenarnya ada bedanya nggak di Indonesia sama di Jerman? Beda sih. Aku ngerasa kayak di sana kan, kalau di sini kan kita kayak dikasih privilege atau apapun, jadi kayak ya udah bebas gitu kan. Cuma kalau misalnya di sana, walaupun di sana aku ngerasa aku bebas, kayak nggak ada orang tua aku, nggak ada keluarga aku gitu kan. Cuman aku kayak ngerasa aku harus menetapkan batasan-batasanku. Keren. Ya kan? Merasa bertanggung jawab ya? Iya, karena aku ngerasa
mama udah kasih kepercayaan untuk ke aku dan gimana caranya di sana aku kayak ya udah memegang kepercayaan mama, jadi kayak aku bergaul juga dengan teman-temanku yang aku ngerasa mereka juga melindungi aku kayak gitu. Oke, dan campuran ya, nggak selalu orang Indonesia ya di sana kayak? Kadang iya, kadang aku juga ada beberapa temen tapi emang aku tuh sebenarnya nggak terlalu punya temen yang orang Jerman aslinya gitu kan. Cuman kayak aku punya temen dari beberapa negara sih. Kayak gitu. Dan sampai sekarang juga alhamdulillah masih deket sih. Masih deket ya. Terus kita bicara mengenai sekarang nih, ya recent time nih. Kamu udah selesai, lulus, pulang ke Indonesia. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah Nova itu kan berarti 2020 ya, balik ke Indonesia selesainya. 2020. Which means waktu itu sempat pandemi. Benar. Nah, what happened? Sempat kena dampak nggak dari pandemi juga? Pas banget 2020 Pas awal-awal. banget, jadi waktu itu aku untuk skripsi itu aku di tahun 2020 bulan Februari. Itu benar-benar masih awal-awal banget isu-isu tentang COVID kan. Benar. Maret baru tuh. Iya. Nah, tapi alhamdulillahnya pada saat aku sidang belum ada yang namanya online skripsi atau virtual kayak gitu-gitu. Jadi masih tatap muka, presenting segala macam, dan akhirnya aku diumumkan lulus. Dan pada saat itu diumumkan wisuda itu pada bulan April 2020. Oke, 2 bulan setelahnya ya. Iya, cuman pada saat itu Jerman udah lockdown di bulan Maret. Jadi mau nggak mau aku mengadakan wisuda virtual kayak gitu. Dan di saat itu aku kayak ngerasa aku bingung. Aku udah lulus, tapi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain karena lockdown kan sampai bulan Mei kalau nggak salah. Nah akhirnya aku memutuskan untuk kayak yaudah aku pulang for good aja lah ke Indonesia gitu. Oh tadi rencananya mau stay dulu? Pengen stay dulu di situ, pengen coba-coba untuk cari kerja. Cuman kan pada saat itu kita juga bingung nggak sih untuk cari kerja di mana orang-orang juga lockdown segala macam. Akhirnya kayak ya udah deh aku lebih baik pulang dulu. Ibaratnya kayak aku pengen istirahat juga. Udah 7 tahun maksudnya tinggal di negara itu, jadi kayak aku pengen pulang dulu. Ada aja nih, kayak layer by layer gitu. Cuma pasti tetap bangga lah ya, akhirnya bisa kayak balik ke Indonesia, bertanggung jawab, kasih tau mama, aku menyelesaikan apa yang aku mulai. Keren banget. Nah terus untuk sekarang kamu berarti bekerjanya masih satu major sama apa yang kamu ambil, masih di sekitar arsitektur, atau tiba-tiba kamu sekarang jadi artis sinetron? Masih sama ya? Masih sih, aku alhamdulillahnya pada waktu aku pulang ke Indonesia, aku langsung ditawarin pekerjaan. Keren. Sama kantorku yang dulu, di mana aku sempat internship sebenarnya Kak di kantor ini. Oh, pada internshipnya tahun 2017. berarti sebelum ke Jerman atau? Pas aku kuliah di Jerman selama 7 tahun itu, kan aku dari 2013 sampai 2020. Nah 2017 aku tuh harus internship, ibaratnya kayak gitu. Nah bedanya kalau misalnya di Indonesia kan internshipnya semester akhir ya. Iya. Kalau misalnya aku di sana semester awal. Kayak gitu. Oke. Terus kamu di Indonesia internshipnya? Aku iya, karena waktu itu diizinin untuk internship di mana aja. Gak harus di Jerman. Jadi aku mikir ya udah deh aku sekalian liburan, sekalian aku intern kayak gitu. Gitu. Mengambil sebulan. Pas aku pulang, mereka nawarin, Nova udah pulang gitu kan, mau nggak kalau misalnya balik lagi ke kantor? Aku ngerasa kayak pada saat itu kesempatan kan, gimana kayak semua orang butuh kerja gitu kan. Iya, apalagi pas pandemi kan. Akhirnya kayak udah deh aku coba dulu, dan di saat itu niat aku adalah untuk cari pengalaman sih Kak. Karena aku butuh kan untuk portofolio. Jadi langsung kerja ya? Aku langsung kerja selama 1,5 tahun. Dan kerja langsung oke atau kayak? Pada saat itu aku happy-happy aja sih. Maksudnya aku fun dengan kerjaanku karena aku minta ke mereka, aku pengen aku pengen belajar tentang interior gitu. Oh iya, gitu. Ya nggak kesampean ya. Lagi, ujung-ujungnya balik lagi. Interior. Oke. Jadi memang sebenarnya bisa dilihat di sini tetap ada privilege tertentu kalau misalnya kalian mencoba untuk sekolah di luar negeri gitu. Salah satunya adalah nyari kerja
merem aja, datang kerjaannya gitu ya. Ya semoga ya, paling kan juga ininya majornya kan arsitektur. Di sini juga banyak banget. Aku aja juga sekarang mau ngisi rumah paling Nova gitu. Ini lulusan Jerman guys gitu. Ini sekolah yang nggak bisa saya sebutin tadi namanya. Panjang banget. Nah Nova nih, mungkin untuk teman-teman kita yang lagi nonton atau mungkin orang tua ya yang lagi nonton ini, yang mau nyekolahin anaknya ke luar negeri tapi masih kayak aduh nanti anak aku di sana nggak bisa hidup, dia nggak bisa survive gitu. Coba boleh mungkin dikasih sarannya Nova, harus apa sih persiapannya? Kalau untuk aku pribadi, untuk teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, apalagi Jerman, contohnya kayak aku, kalian benar-benar harus persiapin semuanya dengan matang. Cari informasi sebanyak-banyaknya, bisa melalui DAAD di websitenya, atau misalnya kalau misalnya mau les bahasa bisa juga ke Gute yang lebih verified kayak gitu. Persiapin mental itu pasti tuh. Karena kalau misalnya di sana kayak gue cuma pengen kuliah ke luar negeri, cuma pengen jalan-jalan kayak mendingan gak usah deh. Ya. Bedakan liburan dan sekolah ya. Beda bener-bener diniatin gitu loh dari awal. Kalau misalnya emang kita pengen kuliah di sana, cari ilmu, belajar kayak gitu. Karena bener-bener gak semudah itu sih untuk aku melewatin 7 tahun itu, benar-benar penuh struggle. Sangat penuh dengan struggle. Jadi mental juga harus disiapin ya. Oh iya, aku mau nanya nih, ini juga agak-agak penting ya. Struggle orang-orang pasti manage financialnya gimana? Sebagai mahasiswa di sana, ada nggak masukan untuk kayak biar gak terlalu boros? Karena kan ya gimana pun harus hemat-hemat juga ya, namanya kita jauh dari rumah. Ada nggak ininya? Sarannya? Kalau aku pribadi sih lebih yang kalau misalnya emang benar-benar limited budget banget, kita bisa mungkin cari atau nyewa kamar atau studio atau misalnya sharing room sama teman kayak gitu. Itu banyak yang lebih murah tuh Kak. Mulai dari situ kita bisa ngehemat budget kita, misalnya untuk nggak jajan, kita bisa masak di rumah kayak gitu-gitu, atau misalnya ngebatasin budget-budgetnya dengan kalau misalnya kuliah bisa bawa bekal sendiri kayak gitu-gitu. Pengeluaran terbesar berarti apa nih kalau mahasiswa? Pribadi kalau aku sih lebih yang ke uang ini sih, kemarin uang kamar ya, rent ya berarti yang paling. Aku rent studio gitu. Karena emang setiap kota kan beda-beda kan harganya kan. Dan kayak di aku pun sebenarnya itu jatuhnya mahal. Cuman aku kan untuk nyari studio yang nyaman sama aku juga, walaupun murah misalnya tapi akunya nggak nyaman kan kayak aku juga nggak bisa tinggal di tempat seperti itu gitu kan. Bener-bener aku harus cari yang sesuai, maksudnya ada harga ya ada kualitas pasti kan kayak gitu. Cuman aku ya udahlah kayak gitu. Dan sama mama menyetujui ya udah. Ya kan gitu. Rumah kan juga butuh karena istirahat penting. Kita belajar juga untuk di rumah. Fokus kan, ngambil fokus. Nah, jadi siapin tuh kalau misalnya mau sekolah di luar negeri. Untuk tempat tinggal itu dilihat dulu ya budgetnya. Kalau misalnya memang ada budgetnya, ada baiknya cari yang ternyaman. Karena gimana pun kita ya pindah-pindah juga rese ya rasanya kan. Jadi kalau bisa satu aja tempat tinggalnya di situ aja, terus dipertimbangkan juga dari kenyamanannya, dari harganya, itu masuk semua sama budget yang lain. Karena kan kita mesti makan juga, ada social life juga yang mesti dibiayai. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak Nova dan sama-sama Tati. Sukses selalu ya. Ini sekarang berarti lagi ngerancang-rancang apa nih? Iya, aku dengar ada restoran yang lagi dibikin aku lagi kerja sama mama, ikut mama untuk desain interior restoran. Wih, keren banget. Mungkin kamu ada yang mau tanya-tanyain juga ke Alistar, boleh banget gimana caranya untuk bisa sampai ke Jerman kayak Nova atau negara-negara lain, boleh banget taruh aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin mau sekolah juga di luar negeri ya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya di The Elite Star Podcast. Bye!